Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia hari ini sehingga kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali hari ini saya Sekar Pangesti dan juga rekan saya Amalia Tina. Iya, kita akan hadir di sini untuk menemani aktivitas pagi Anda yang mungkin padat ya rekan Amalia, sambil sarapan pagi atau melakukan aktivitas lainnya. Silahkan untuk menyaksikan Kopi Istimewa. Kita akan hadirkan informasi hari ini untuk Anda yang tentunya menginspirasi dan juga memberi semangat pagi ya rekan Amalia. Betul sekali. Ini informasinya datang dari mana saja rekan Sekar? Banyak sekali ya rekan Amalia. Ada dari Jawa Tengah, Karanganyar, kemudian ada juga dari Jakarta, kemudian Jawa Barat, Banten, dan masih banyak lagi. Beragam hari ini ya informasinya ya, dan tentunya tidak hanya dari informasi mengenai dakwah ya rekan Sekar ya, juga ada informasi mengenai pelatihan SAR, ada juga informasi mengenai pendidikan dan juga informasi-informasi lainnya yang tentunya menarik nih untuk pemirsa simak pagi ini ya. Iya, semangat pagi ya rekan Amalia. Iya betul dong, harus semangat lah pagi-pagi ya. Oke, baik. Iya, untuk yang pertama ini ya rekan Amalia terkait UMS ya. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kembali kita dengar bahwa UMS ini menjadi tuan rumah ya pertukaran pelajar mahasiswa luar negeri gitu ya. Betul sekali. Di sana tanggal 13 Oktober kemarin nih rekan Sekar ya digelar event International Student Summit atau ISS. Nah, event ISS ini rekan Sekar ini adalah ajang silaturahim teman-teman mahasiswa dari luar negeri yang menerima beasiswa KNB. KNB adalah beasiswa bagi para mahasiswa yang berkuliah di Indonesia, mahasiswa luar negeri yang berkuliah di Indonesia yang mengikuti program beasiswa kemitraan negara berkembang, begitu rekan Sekar. Biasa sekali ya. Dan di sini kalau biasanya workshop itu mahasiswa hanya pasif mendengarkan, tapi di SS ini ya, International Student Summit, ini mereka juga ikut aktif, begitu ada workshop gitu ya, seperti membatik, kemudian menyanyikan lagu Jawa. Jadi kalau misalnya mereka pulang ke negaranya kembali, ini bisa jadi oleh-oleh ya, mereka betul sekali. bisa menyanyikan lagu Jawa. Dan juga ini suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa budaya Indonesia ini semakin dikenal, khususnya ini juga Surakarta. Betul sekali, karena pada tahun ini ya ISS ini berfokus pada pengenalan budaya-budaya Jawa, begitu ya, karena digelarnya saja di Surakarta, makanya yang dikenalkan adalah budaya-budaya Jawa, begitu ya. Tadi kata rekan Sekar bisa jadi oleh-oleh gitu. Iya, bisa jadi oleh-oleh. Betul sekali. Ada ilmu juga bisa jadi oleh-oleh, terus pengalaman gitu. Pengalaman, oh saya di Indonesia pernah membatik atau mungkin pernah menyanyikan lagu Jawa. Ini kan menarik sekali ya rekan Sekar. Karena dari batik saja kita banyak belajar, yaitu telaten dan juga sabar gitu ya. Iya, kita akan langsung sampaikan beritanya ya rekan Sekar ya. Iya, pemirsa, para mahasiswa asing penerima beasiswa Kemitraan Negara Berkembang atau KNB mengikuti acara International Student Summit tahun 2024 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebanyak 179 mahasiswa asing dari berbagai universitas di Indonesia berkumpul di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengikuti acara International Student Summit tahun 2024. Kegiatan diawali dengan gala dinner yang menampilkan berbagai pertunjukan seni pada Senin malam. Menurut Ketua Panitia ISS 2024 di Solo, kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini bertujuan untuk mengenalkan beragam budaya di Indonesia. Sekarang adalah dengan tema Javanese Rhapsody, yaitu memperkenalkan budaya Jawa, kemudian memperkenalkan tradisi Jawa kepada mahasiswa-mahasiswa asing maupun universitas-universitas pendamping yang ada di dalam mahasiswa asing tersebut. Total berapa peserta, Pak? Peserta kita total adalah 179 mahasiswa asing, kemudian 53 pendamping dari 31 universitas yang ada di Indonesia. Digelar selama 3 hari 14 sampai dengan 16 Oktober, beberapa rangkaian kegiatan akan dilakukan.
Di antaranya lomba menyanyi bahasa Jawa, menari, workshop membatik, dan mengunjungi situs budaya Candi Cetho di Karanganyar. Diharapkan dengan adanya acara ini, mahasiswa asing dari berbagai negara dapat mengenal beragam budaya di Indonesia, khususnya budaya Solo. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Wah, begitu. Bisa mengenal budaya-budaya Jawa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iya. Menjadi sebuah kebanggaan juga betul dan sekali. kebahagiaan bahwa budaya Indonesia, khususnya batik, ini semakin dikenal oleh mahasiswa, khususnya dari mancanegara. Iya, betul sekali. Oke, baik. Tadi dari pendidikan ya, kita ke SAR, ini Search and Rescue. Ya. Tim penyelamat gitu ya, tim pencarian dan juga penyelamat gitu. Dan di situasi darurat, kemudian memang kita butuh bantuan, ini yang pertama kali menyelamatkan emang tim SAR. Iya, betul sekali. Dan mengingat juga bencana ini tidak kenal tempat dan waktu ya rekan sekali ya, tidak hanya mungkin di daerah rawan bencana, tapi juga di perkotaan juga bisa tertimpa bencana. Dan ini tentunya jadi perhatian juga untuk para anggota SAR ya, untuk bisa menguasai segala materi penyelamatan dan pertolongan begitu. Iya, kemudian latihan gabungan Urban SAR ini rekan Amalia Sesoloraya diadakan di Ngargoyoso Karanganyar. Dan ini bukan latihan biasa, pertama dari first responder, kemudian penyelamatan kecelakaan kendaraan, sampai mengevakuasi di ruang sempit dan juga gedung runtuh. Mereka simulasi semuanya. Iya, karena memang ya tadi kembali lagi ya, perkotaan juga jadi daerah yang rawan begitu. Makanya ini ada pelatihan Urban SAR, di mana dalam materinya ada materi mengenai penyelamatan dan pertolongan di daerah perkotaan yang padat begitu ya rekan sekali ya. Iya. Dan pesertanya ini tidak hanya dari Soloraya saja ya, tapi dari Yogyakarta dan juga Magelang. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi ya. Betul sekali. Teman-teman SAR yang mengikuti pelatihan seperti ini dari berbagai daerah. Tentu semakin kompleksnya bencana, kemudian alat-alat yang juga semakin canggih ini memang skill ini kemampuan dari teman-teman SAR memang harus selalu di-upgrade juga ya dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Iya, saya penasaran nih pelatihannya apa aja. Silahkan disampaikan rekan sekalian. Oke, baik. Ya, pemirsa, guna meningkatkan kemampuan dalam operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa bencana di perkotaan, anggota SAR di Soloraya menggelar latihan gabungan Urban SAR. Berlangsung selama 2 hari pada 11 dan 12 Oktober lalu, rangkaian kegiatan latihan gabungan SAR dikemas dengan lomba orientering. Kegiatan berlokasi di kawasan Bukit Menoreh yang membentang di wilayah barat Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur Kabupaten Purworejo, dan sebagian Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar untuk melatih kemampuan atau skill anggota SAR, khususnya di bidang pencarian di ketinggian serta pertolongan di hutan atau jungle rescue. Pada lomba ini, kemampuan navigasi dan kecepatan personil SAR dalam menentukan titik kontrol menggunakan peta, kompas, dan GPS diuji untuk mengetahui peserta terbaik dan tercepat. Gambaran dari lomba orientering adalah kompetisi yang menggabungkan kemampuan navigasi dan kecepatan peserta yang harus menentukan titik-titik kontrol yang tersebar di medan lomba dengan bantuan peta, kompas, dan GPS. Kegiatan berlangsung di dusun sekitar Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah dengan skala medan yang dimiliki dan diikuti 75 peserta yang terbagi menjadi 10 regu. Keluar sebagai pemenang perlombaan ini adalah Regu 10. Prihadi, Ketua Regu 10 mengatakan timnya menerapkan kiat penguatan materi, kekuatan fisik, serta mengatur strategi agar titik orientering dapat dilampaui dengan baik. Untuk kiat-kiat yang kami laksanakan supaya menjadi juara adalah dengan penguasaan materi dan juga dengan persiapan fisik yang baik, dan juga kita mengatur strategi bagaimana supaya seluruh titik-titik orientering terlampaui dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tidak luput dari peran elemen Bankom yang berperan dalam komunikasi dan membantu mengamankan para peserta agar tidak keluar dari jalur perlombaan. Pada kali ini memang ada keterlibatan langsung elemen khususnya Bankom. Jadi kami Bankom berperan bagaimana ketika kita dihadapkan dengan satu
situasi dan kondisi di lapangan, sehingga sinergisitas ini harus bisa terbentuk dan terbuka antara elemen yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat melatih kemampuan para personel SAR serta bisa menguatkan sinergi antar elemen dalam tugas-tugas kemanusiaan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widodo, Syafiq Maulana Ibrahim, dan Bibit Prastiawan, MTA TV. Iya. Iya. Tadi ternyata beritanya adalah lomba orienteering ya rekan sekar ya yang digelar di Gunung Hutan daerah Magelang ya. Lomba orienteering ini adalah sebenarnya lomba yang merupakan gabungan nih antara lomba lari dan juga lomba navigasi darat. Jadi tidak hanya lomba lari sampai cepet-cepetan yang sampai finish, tapi juga dapat menentukan titik-titik yang tepat melalui peta dan juga kompas begitu ya rekan sekar ya. Betul sekali. Dan latihan gabungan tadi ya yang berlangsung di Bukit Menoreh ya. Iya. Ini dengan meningkatnya jumlah pendaki juga yang mengeksplorasi gitu ya alam. Betul. Ini kegiatannya juga semakin krusial kan juga tahu ya berita-berita kalau pendaki itu banyak yang tersesat. Jadi memang kemampuan navigasi tim SAR seperti ini memang sangat dibutuhkan gitu ya supaya lekas menemukan pendaki yang tersesat seperti itu. Tentunya ini juga SAR menjadi perhatian juga ya, semakin banyaknya kasus pendaki yang mungkin tersesat ataupun mungkin tidak bisa kembali ke posnya. Nah ini jadi perhatian, jadi alarm nih ya untuk teman-teman SAR untuk bisa terus melakukan pelatihan ataupun melakukan berbagai peningkatan kompetensi. Salah satunya adalah lomba orienteering begitu. Iya, dan latihan ini juga tentunya diadakan amal untuk meningkatkan keterampilan anggota SAR dalam mencari dan juga menyelamatkan orang-orang yang mungkin hilang di alam liar. Dan juga kita tahu ya bahwa gunung dan hutan ini memang alam yang sangat luas. Betul sekali. Dan kita juga mungkin mengeksplornya tidak bisa dengan waktu yang sebentar ataupun 1 hari 2 hari begitu ya rekan sekar ya. Apalagi kalau cuacanya tiba-tiba betul. Nah inilah dan sebagainya. Inilah pentingnya untuk bisa memahami peta dan juga kompas begitu ya. Iya. Karena kalau namanya di kondisi darurat, 1 detik itu betul-betul sangat berharga. Iya, betul Jadi sekali. kecekatan, kesiapsiagaan dari para penolong ini memang sangat dibutuhkan banget gitu ya. Betul sekali. Kita ke Urbansar tadi ya rekan sekar ya yang beritanya belum sempat tayang ya. Urbansar ini kembali kami sampaikan ini adalah sebuah pelatihan untuk melakukan pertolongan dan penyelamatan di daerah perkotaan yang padat ya. Kita akan sampaikan beritanya. Guna meningkatkan kemampuan dalam operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa bencana di perkotaan, anggota SAR di Solo Raya menggelar latihan gabungan Urbansar. Latihan gabungan Urbansar se-Solo Raya bertempat di kawasan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada 9 dan 10 Oktober lalu. Berbagai materi disampaikan pada latihan ini, meliputi MFR atau Medical First Responder, VAR atau Vehicle Accident Rescue, CSR atau Confined Space Rescue, serta CSSR atau Collapse Structure Search and Rescue. Selain berasal dari Solo Raya, datang juga perwakilan dari Malang, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk VAR, yaitu latihan untuk menolong pertolongan di dalam kendaraan atau korban yang terhimpit di dalam kendaraan. Dan CSR, Confined Space Rescue, yaitu pertolongan di dalam lubang atau ruang terbatas. Dan CSSR yaitu pertolongan di dalam reruntuhan bangunan, dan MFR yaitu pengenalan pertolongan sebelum dilakukan ke rumah sakit. Seluruh peserta melakukan praktik secara langsung sesuai materi yang disampaikan bersama para instruktur. Sementara pelatihan ini adalah bentuk pengabdian dan perjuangan bagi anggota SAR yang memiliki keahlian khusus. Oleh karenanya pengorbanan ini harus diiringi dengan keikhlasan. Bahwa di dalam kita melakukan pengabdian, ini pasti akan dibutuhkan yang namanya
pengorbanan. Ya. Atau ini juga dapat dikatakan perjuangan. Perjuangan pasti apa? Butuh pengorbanan. Korban tenaga, korban harta, korban waktu, korban pikiran. Tetapi insya Allah pengorbanan yang kita laksanakan 2 hari ini bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Ya. Ini semuanya dinilai oleh Allah. Ya. Tentunya syaratnya adalah bahwa apa yang kita lakukan ini harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Melalui latihan ini diharapkan para anggota dapat menambah kemampuan serta dapat menjadi orang pertama dalam hal pertolongan dan penyelamatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahid Nur Rifai, MTA TV. Iya, itu tadi ya pemirsa dan rekan sekar, informasi mengenai pelatihan Urban SAR begitu. Tadi juga sudah disampaikan, ditampilkan juga di layar kaca Anda. Tadi ada kegiatan menggergaji tembok nih. Wow. Penasaran nggak pengen coba? Aduh, pengen sih. Tapi ini tentunya jadi menarik ya. Ternyata tembok ini bisa digergaji kalau misalnya ada keadaan yang benar-benar darurat begitu dan sampai tidak ada pintu keluar ataupun pintu penyelamatan lain selain menggergaji tembok gitu ya. Tentunya ini tidak hanya membutuhkan teknik fisik saja, tapi juga mental ya. Tadi juga disampaikan Ustadz Ghazali ya, Ustadz Muhammad Ghazali, bahwa perjuangan mereka ini memang harus dijalani begitu dengan penuh keikhlasan. Karena ini kita bilang kayak sedikit mengorbankan nyawa juga sih. Tapi memang penolong itu tidak boleh menjadi korban. Penolong harus tetap selamat gitu ya. Maka dari itu memang dibutuhkan keterampilan tadi ya, pelatihan seperti ini supaya bisa menyelamatkan banyak nyawa. Harapannya pelatihan-pelatihan seperti ini bisa terus digelar ya rekan sekar ya, untuk bisa meningkatkan kompetensi dan juga kemampuan para anggota SAR dalam kegiatan penyelamatan dan pertolongan. Tentunya juga harapannya bagi masyarakat juga ada edukasi begitu ya, ataupun juga mungkin sedikit pelatihan ataupun juga penyampaian sosialisasi terkait bagaimana pertolongan pertama saat terjadi bencana begitu ya. Jadi tidak perlu mungkin nunggu tim SAR kalau misalnya terlalu terburu-buru gitu waktunya begitu kayak ya. Ini juga masyarakat bisa melakukan penyelamatan mandiri gitu. Jadi nggak bergantung gitu ya. Betul sekali. Perlu sih nanti misalnya tim SAR berkunjung gitu ya ke organisasi masyarakat, nanti masyarakat untuk bisa berlatih penyelamatan gitu ya secara mandiri, tapi mungkin yang ringan-ringan terlebih dahulu ya. Dan dengan adanya berita seperti itu tadi bisa menginspirasi juga ini pada generasi muda mungkin ingin bergabung di SAR gitu ya, untuk mengisi waktu mudanya sebagai ladang dakwah, kemudian mengoptimalkan kemampuannya juga untuk menolong sesama. Betul. Tadi sudah ada 2 kegiatan tim SAR yang semoga juga menarik ya. Ada orienteering dan juga latihan Urban SAR. Nah, untuk orienteering nih rekan sekar, kita nanti akan berbincang dengan panitia lomba orienteering. Beliau adalah Bapak Adi Purwanto, tapi selepas jeda ya rekan sekar ya. Nah, tentunya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tetap di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Istimewa. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya, masih bersama saya Sekar Pangesti dan juga rekan saya Amalia Tina. Iya, tadi kita sudah membahas gitu ya kegiatan di luar kemajelisan, khususnya SAR. Dan sekarang kita balik ke dalam majelis lagi yuk. Kita akan bahas tentang refleksi 12 tahun pemuda MTA sekaligus pembukaan aksi ya yang diadakan Sabtu lalu, pekan lalu ya. Iya, Sabtu pekan lalu di Majelis Pusat, Majelis Tafsir Al-Quran ya. Dan ini lomba aksi ini dibuka langsung oleh Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCMH tentang bagaimana peran pemuda ya, untuk mengingat kembali bagaimana peran pemuda tentang tujuan awal dakwah begitu ya rekan sekar ya.
Iya, dan kegiatan ini kita menyaksikan ribuan pemuda dari berbagai wilayah berkumpul menjadi satu tentunya dengan satu tujuan ya, menguatkan kebersamaan dan menjawab tantangan dakwah kekinian. Dan ini sebuah langkah monumental yang menunjukkan bahwa pemuda ini siap berkontribusi untuk masa depan, khususnya betul masa depan sekali. dakwah. Betul, karena memang pemuda, kalau tidak pemuda siapa lagi yang akan meneruskan jalannya dakwah Islam, begitu ya rekan sekali ya. Ini Kemudian dalam suasana yang penuh semangat seperti ini juga rekan Amalia, bahwa pemuda MTA ini juga kan tadi sudah disampaikan ya, menggelar rangkaian kegiatan kreatif ini yang tidak hanya menampilkan bakat saja, tapi juga memupuk rasa solidaritas. Dari lomba-lomba yang tentunya memacu kreativitas ini hingga ajang silaturahim yang tentunya hangat ini ya. Semua ini menjadi refleksi nyata potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemuda kita. Iya, betul. Selain refleksi juga tadi sudah disebutkan ada kegiatan pembukaan lomba aksi. Aksi ini adalah ajang kreativitas dan silaturahim Pemuda MTA tahun 2024. Ini sudah sempat dilaksanakan 1 tahun sebelumnya juga di tahun 2023 juga pernah dilaksanakan begitu ya rekan sekalian. Lalu di tahun ini alhamdulillah atas izin Allah bisa kembali terlaksana lomba aksi di 2024. Tentunya dalam lomba aksi ini ada berbagai jenis cabang lomba yang nantinya bisa memunculkan ya bakat-bakat terbaik dari para pemuda MTA di seluruh wilayah Indonesia ya. Bakat-bakat terpendam yang mungkin pengen banget mengikuti ajang perlombaan. Tapi di mana ya harus ikut kompetisi? Nah, ini bisa jadi referensi ya untuk bisa menggali bakat yang terpendam gitu ya. Aksi tentunya mewadahi ya. Iya, betul. Mewadahi dari bakat-bakat para pemuda. Kan banyak banget ya, dari khutbah dan juga sampai ada poster dan sebagainya. Video dakwah, video profil dan lain-lain begitu ya, yang tentunya bisa meningkatkan atau memunculkan bakat-bakat pemuda. Kita sampaikan langsung saja beritanya rekan Sekar. Iya, baik. Sebagai bentuk muhasabah kontribusi pemuda dalam dakwah, digelar acara refleksi 12 tahun pemuda MTA dan pembukaan aksi ajang kreativitas dan silaturahim pemuda MTA 2024. Acara refleksi 12 tahun pemuda MTA digelar di Gedung Pengajian MTA Pusat pada Sabtu lalu. Kegiatan mengusung tema menguatkan kebersamaan, menjawab tantangan dakwah kekinian, dan dihadiri ribuan peserta dari berbagai wilayah. Untuk menjawab tema yang diusung, pemuda MTA menggelar rangkaian kegiatan aksi, ajang kreativitas dan silaturahim yang diisi beragam lomba yang menampilkan potensi yang dimiliki pemuda MTA yang dibuka langsung oleh pimpinan pusat MTA. Tujuannya juga sesuai dengan tema, yaitu menguatkan kebersamaan, menjawab tantangan dakwah kekinian. Artinya kita pemuda Majelis Tafsir Al-Quran ini ingin berkontribusi dalam dakwah ini, yaitu dalam hal masalah kekinian, yaitu menjawab tantangan dakwah kekinian. Maka yang pertama tentunya kami mengadakan aksi ajang kreativitas dan silaturahim Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran tahun 2024 ini, yang temanya juga sama, sebagai salah satu solusi dari permasalahan dakwah kekinian. Sementara dalam tausiahnya, pimpinan pusat MTA menyampaikan, sebagai generasi penerus dakwah, pemuda harus memahami nilai-nilai dakwah yang sudah berjalan puluhan tahun ini untuk mewujudkan cita-cita awal perjuangan dakwah. Sesudah mengetahui bahwa kita ini generasi penerus, bukan pemilik cita-cita, bagaimana cita-cita yang sudah dirintis, diperjuangkan, itu menjadi milik kita, generasi penerus. Itu yang harus kita pahami. Caranya bagaimana? Biar cita-cita awal itu menjadi milik kita. Padahal kita ini generasi penerus. Tidak ada cara lain kecuali kenali lembaga dakwah ini. Pahami nilai-nilai dakwah yang ada di lembaga ini. Yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan diambil. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pertahankan dan terus tingkatkan.
Dibentuk sebagai wadah melanjutkan estafet dakwah, pemuda MTA diharapkan memiliki landasan takwa yang kuat, berakidah lurus dan benar, serta memiliki akhlak mulia sehingga mampu menjadi penerus dakwah yang berkarakter. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Zaid Sadam, MTA TV. Oke, baik. Dan itu tadi ya, senang rasanya masih bisa diberikan tausiah, dikuatkan, dimotivasi, didampingi langsung oleh Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah ya, terkait perjalanan pemuda, khususnya pemuda MTA. Semoga Ustadz selalu sehat dan juga kita ini sebagai jamaah gitu ya, bisa semakin memahami dan juga mewarisi nilai-nilai dakwah yang telah dibangun selama puluhan tahun, dan juga mereka tidak hanya sebagai generasi penerus saja, tapi juga pelopor dalam menghadapi tantangan zaman. Iya, betul sekali ya rekan Sekar. Kita dari pemuda, kita beralih kembali ke SAR. Jadi kita kan sudah berjanji dengan pemirsa ya untuk kita membahas mengenai lomba orienteering bersama dengan panitia lomba orienteering, Bapak Adi Purwanto. Ya, kita coba sapa ya rekan Sekar ya, apakah sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Iya, Bapak Adi, kita ingin tahu lebih dalam nih tentang lomba orienteering yang kemarin sempat digelar ya. Nah, untuk lomba orienteering ini sebenarnya apa sih artinya dan bagaimana kerjanya, Bapak Adi? Sedikit kita sampaikan, lomba orienteering ini adalah lomba kompetisi yang menggabungkan kemampuan navigasi dan kecepatan. Peserta harus menentukan titik-titik kontrol yang tersebar di medan lomba dengan bantuan peta, kompas, dan GPS. Ngoten, Mbak. Baik. Kemudian Bapak, apa saja sih alat-alat yang khususnya diperlukan untuk mengikuti lomba orienteering seperti ini, dan juga bagaimana masing-masing alat tersebut berfungsi, Pak? Untuk alat sendiri kita menggunakan kompas, kompas GPS, peta, dan tentunya HP Android. HP Android berguna untuk menggunakan daripada aplikasi Mapran dan aplikasi Alpin yang berguna untuk GPS. Di dalam lomba itu kan nanti peserta diwajibkan untuk menggunakan daripada aplikasi Mapran untuk mencari titik-titik daripada yang sudah ditentukan oleh panitia lomba. Begitu gambaran. Ya, tadi peralatan sudah disebutkan ya rekan Sekar, dan juga tadi artinya lomba orienteering ini apa. Lalu dalam lomba ini apa saja sih Pak keterampilan yang dilatih nih untuk pesertanya? Yaitu untuk membaca peta, peserta diwajibkan untuk bisa membaca peta ya, dengan menggunakan bantuan GPS di aplikasi Alpin, dan juga membaca peta kompas untuk menentukan titik-titik poin yang telah ditentukan atau diletakkan daripada panitia. Mengaten. Oke, baik. Dan kemudian untuk tepatnya lokasi perlombaan orienteering di Magelang ini, Pak, dan apa yang membuat medan tersebut menarik bagi peserta? Alhamdulillah kemarin bertempat di MTA Perwakilan Kabupaten Magelang ya, di Desa Jurusawah, Kabupaten Magelang. Karena dipilihnya medan di Menoreh, karena kontur daripada medan ataupun pegunungan itu sangat cocok untuk melatih daripada skill para peserta, khususnya di dalam medan ketinggian atau pertolongan jungle rescue. Ya.
Jadi tepatnya di Gunung Hutan begitu ya Pak Adi ya. Lalu dengan berbagai kegiatan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota SAR peserta lomba orienteering ini, sebenarnya apa sih Pak tujuan utama nih digelarnya lomba orienteering untuk para anggota SAR ini? Ya. Halo. Halo, Pak. ya. Iya. Bapak Adi, sebenarnya apa sih tujuan utama digelarnya lomba orienteering ini bagi para anggota SAR kita? Ya, tujuannya itu untuk melatih skill daripada peserta, khususnya di medan pertolongan di medan ketinggian atau jungle rescue. Untuk lebih terampil apabila nanti diperlukan dalam tugas di lapangan. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Ya. Tentunya agar lebih terampil nanti ya untuk bisa bertugas di lapangan begitu rekan sekalian. Baik. Kemudian rasa penasaran ini kan selalu ada ya Pak saat mengikuti perlombaan dari para peserta. Kemudian bagaimana sih peserta membuktikan bahwa mereka telah menemukan titik kontrol dari lomba itu? Jadi, ya itu di dalam titik-titik poin itu kan ada QR code ya, QR code. Peserta di samping menemukan titik poin itu, nanti kalau sudah menemukan kan dipencet ataupun dipencet daripada QR code itu dengan sendirinya. Nanti akan merekod daripada titik-titik yang sudah ditemukan, mengatakan. Ternyata ada QR code-nya ya untuk membuktikan nih ini peserta sudah melalui titik koordinat yang benar atau belum begitu ya. Nah Pak Adi, ini kan medannya untuk lomba ini kan medan yang baru ya, yang mungkin juga tidak diketahui sebagian peserta lomba begitu. Nah lalu beberapa tantangan apa yang mungkin dihadapi oleh peserta di medan lomba Gunung Hutan ini dalam lomba orienteering Pak Adi? Tantangannya banyak sekali sebetulnya. Ketika peserta menentukan titik di dalam koordinat itu terdekat, ketika sudah menemukan titik satu ataupun titik yang berikutnya, memilih titik yang berikutnya, ternyata balik lagi di dalam medan yang sebelumnya sudah dilalui, ngaten. Karena mungkin di situ diperlukan keahlian dalam membaca peta ataupun menentukan titik koordinat, ngaten. Baik, ya. Pak Adi, ini kan melibatkan tim kita ya. Dari kerjasama tim ini pasti sangat penting dalam kegiatan ini. Kemudian sepertinya ini melibatkan salah satu elemen yaitu Bankom ya Pak ya. Apa sih peran elemen Bankom dalam kegiatan orienteering ini Pak? Elemen Bankom pada kegiatan kemarin berguna di samping untuk mendampingi daripada ring-ring yang sudah ditentukan apabila peserta orienteering keluar daripada jalur atau ring tersebut, personel Bankom bisa memberikan informasi kepada induk. Nanti induk itu yang menyampaikan kepada personel bahwasanya dia sudah keluar jalur ataupun mengawasi daripada jalannya atau kelancarannya dalam berkegiatan, mengatakan. Ya, tadi kan kemarin juga sudah terlaksana ya Pak Adi ya, sudah keluar juga nih pemenang lombanya. Ini kira-kira siapa Pak yang keluar sebagai pemenang lomba dan kira-kira cara kerjanya mereka ini strateginya bagaimana gitu Pak? Yang keluar menjadi juara itu kemarin dari DIY ya, dari Jogja. Kebetulan masih muda bergabung dalam pemuda dan masih sekolah itu, statusnya masih pada kuliah, ngaten. Samping ketua serunya itu anggota SAR DIY juga. Itu kemarin kan untuk peserta itu di mic, Mbak. Ceritanya itu di mic.
beberapa peserta dari beberapa puluh peserta itu di-mix untuk menggabungkan ataupun membuat biar setara gitu loh. Tidak, ya mereka bisa bekerja sama satu sama lain, intinya satu membaca peta, satu membaca kompas, ataupun membaca daripada peta mapran tersebut. Intinya kerjasama ya, tim yang bagus, serta ketepatan waktu dan kecepatan. Di sini kan yang dihitung daripada kecepatan dalam mengambil keputusan untuk mencapai daripada titik-titik kontrol yang sudah ditentukan. Intinya kerjasama dan kecepatan waktu yang dinilai daripada lomba ini. Berarti building tim gitu ya, kerjasama. Strateginya ini juga perlu sekali, luar biasa. Baik, boleh tanya Pak, ini pesertanya jumlahnya berapa, kemudian menghasilkan berapa tim begitu Pak? Kurang lebih kemarin tuh peserta ada sekitar 55 ditambah elemen-elemen Bankom itu kan ditempatkan satu-satu di dalam personil. 55 peserta itu dibagi menjadi 10 tim. 10 tim jadi 55, sekitar satu regu atau satu seru itu 5 personil ditambah 1 personil Bankom untuk komunikasi gitu. Baik, ini terakhir ya Pak, tentu navigasi di alam bebas seperti ini itu begitu menarik ya rekan Amalia. Dan kenapa sih Pak Adi Putranto ini juga merasa penting untuk melatih kemampuan navigasi dalam situasi pencarian dan pertolongan kepada para anggota SAR? Ya terutama untuk melatih skill daripada pribadi personil SAR apabila nanti dibutuhkan di dalam operasi pencarian atau penanggulangan di medan sulit atau medan tinggi, khususnya jungle rescue, untuk kedepannya agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas di lapangan ataupun bantuan yang diperlukan daripada personil SAR sendiri, Mekaten. Ya, terima kasih Bapak Adi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami terkait lomba orientering yang sudah terlaksana kemarin. Semoga juara yang keluar nanti bisa bermanfaat ya untuk umat begitu. Semoga Bapak Adi juga sehat selalu. Terima kasih Bapak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, betul ya seperti yang disampaikan rekan Amalia. Nanti skillnya dari SAR khususnya SAR MTA ini semakin bertambah, kemudian juga bisa bermanfaat untuk umat. Sukses selalu ini untuk SAR gitu ya. Baik. Dari dunia SAR kita beralih ke dunia anak-anak ya, SAR ke anak-anak gitu ya. Iya. Membuat happy ya kalau kita bahasnya anak-anak. Betul. Ini ada kegiatan di Taman Kanak-kanak di Sukoharjo. Ini anak-anak temannya Mbak Amal. Anak-anak berlatih membuat makanan khas Indonesia. Apa itu kira-kira? Ya. Apa nih? Tempe, rekan Sekar. Anak-anak berlatih membuat tempe dengan para produsen tempenya langsung nih. Jadi mereka bisa belajar kepada para produsennya langsung. Mereka bisa mendapatkan ilmunya dan mereka juga bisa mempraktekkan tentunya ya. Kita akan langsung saja sampaikan ya rekan Sekar ya. Mengenalkan makanan khas Indonesia kepada para siswa, Taman Kanak-kanak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menggandeng pelaku home industry dalam kegiatan membuat tempe kedelai. Seperti inilah keceriaan yang terlihat di wajah para siswa TKIT MTA Sukoharjo dalam kegiatan mengenal dan membuat makanan khas Indonesia berupa tempe. Kegiatan diawali dengan penjelasan melalui video, dilanjutkan praktek langsung membuat tempe dengan bahan dasar kacang kedelai. Menurut salah seorang pendidik, kegiatan ini digelar untuk mengenalkan makanan khas Indonesia, serta mengenalkan makanan bergizi yang mengandung protein. Senang sekali dan berharap kepada anak didik kami untuk mengenalkan makanan khas Indonesia, yaitu tempe, dan juga
berharap untuk anak bisa menyukai makanan khas tempe yang merupakan sumber protein nabati. Pelaku home industry yang juga pemateri pada kegiatan ini mengaku senang dapat mengedukasi para siswa mengenai cara membuat tempe. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan TKIT MTA Sukoharjo untuk memberikan edukasi dan pengalaman dalam proyek pembuatan tempe bersama anak-anak. Diharapkan para siswa dapat mengetahui proses membuat sebuah makanan dan dapat mencintai makanan-makanan khas Indonesia, terutama tempe. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Hafsah Intan Muniroh, MTA TV. Ya, Masya berarti Allah. ini TKIT MTA Sukoharjo menghadirkan guru istimewa gitu ya ke sekolah untuk mengajarkan bagaimana cara membuat tempe. Tapi kalau biasanya nih, misalnya ada beberapa menu lauk pauk, ini mungkin tempe bukan menjadi menu favorit bagi kebanyakan anak-anak ya. Mereka lebih memilih mungkin seperti sosis, nugget, atau mungkin ayam goreng. Tapi ketika sudah mengetahui bagaimana cara membuat tempe yang begitu asik, kemudian juga kandungan gizinya yang begitu luar biasa, ini anak-anak jadi suka tempe, apalagi dimakan bareng teman-teman di sekolah. Iya, jadi tertarik untuk suka tempe Suka begitu tempe. ya, yang sebelumnya mungkin kayak tempe tuh kayak nggak enak, biasanya anak-anak nggak suka tempe ya rekan-rekan ya. Nah tapi setelah membuat prosesnya jadi tertarik nih, jadi pengen nyoba pengen gitu. nyoba. Seru sekali ya tadi ya Seru sekali. kegiatannya, bagaimana caranya anak-anak belajar membuat tempe begitu. Iya. Oke, dan apa ya? Gimana nih? Iya, tentunya tadi juga menjadi berita terakhir kita ya rekan sekar ya untuk perjumpaan kita pada program Kopi Istimewa hari ini. Tentunya pemirsa terus saksikan program Kopi Istimewa MTA TV setiap hari Kamis pukul 9 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri dan rekan saya Sekar Pangesti. Iya, Dan terus saksikan Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.